ACB nih. Belakangan ini makin sering kita dengar ya bahwa ada orang Muslim membahas kitab suci, membahas Trinitas, meragukan kealahan Yesus, yang menurut saya kadang-kadang sudah lewat batas juga begitu ya. Nah ini kita lihat dari judul ini, mualaf ini sudah jelas mualaf, berarti dia tidak punya urusan lagi dengan gereja sebenarnya. Bongkar isi Bible, isinya wow, tak disangka. Sekalian juga menarik minat penonton dengan gimmick, dengan punchline semacam itu. Nah, saya juga di sini mau membahas sekalian nanti tentang kristologi, apa yang dimaksud di sana. Karena juga selain membahas kitab suci, juga ada kristologi katanya di sana. Nah, apa tujuan video ini? Bukan untuk memperkeruh. Kita tahu bahwa mereka membahas itu dan akan menyebut kitab suci itu palsu, dan kita tahu tidak ada proses hukum di sana dan akan dibiarkan berlangsung begitu saja. Sementara kita ada yang mengatakan saya ini berbicara terbata-bata. Itu karena saya berpikir bagaimana saya mengajar supaya tak kena tangkap polisi. Saya berpikir jauh ke depan. Saya cemaskan juga itu. Oke, tapi tentang ini bisa kita lihat. Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini memuat dua bagian penting di dalam Bible yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pakai bismillah kan? Enggak. Jangan sangat Dan ada 3 yang memberi kesaksian dibuka dalam terjemahan-terjemahan kuno. Batu naskah terjemahan Latin disisipkan ke Yunani. Karenanya bagian ini pasti dipilih. Sebenarnya jujur nih Pak, jujur sebenarnya. Kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu. Oke, kita sudah dengar ya. Saya pikir kalau ini berlaku kebalikannya, sudah segera diurus, di apa segala macam. Tapi oke, kita sudah terbiasa dengan situasi macam ini, kan begitu ya. Tapi toh juga ini kita harus manfaatkan juga sebagai momen untuk belajar. Nah di sini apa rupanya kristologi itu? Mengapa saya bahas kristologi? Ada tiga persoalan yang selalu diungkit oleh mereka ini. Yang pertama, Allah itu satu, bukan Trinitas. Tadi ayat yang dia baca itu adalah ayat tentang Trinitas ya, dan itu adalah sisipan kemudian. Nah, karena dia membaca komentarnya, sisipan kemudian menyangkut Trinitas. Yang kedua, yang sering dibahas adalah kealahan putra yang mereka tidak terima. Dan untuk kita, itu kita imani dan sudah berlangsung 2000 tahun ya, masih hidup ajaran ini. Yang makan, yang sedih berupaya gembira dengan mengingat Yesus yang adalah Allah ini. Sembuh lukanya, semangat hidupnya. Ada harapan. Apalagi yang kurang? Nah, lalu yang ketiga, soal keaslian kitab. Itu persoalan yang sering dipersoalkan. Nah di sini saya mengangkat saya mengutip satu kutipan. La cristologi, cioè la riflessione sul significato della figura di Gesù, sebuah refleksi atas arti dari persona, figur dari Yesus Nazaret in rapporto con il Dio personale di Israele, dalam hubungan dengan Allah secara personal, Allah personalnya Israel secara personal. Jadi tidak ada hubungan dengan kitab abad ke-6, abad ke-7, tidak ada. Di fatto inizia apa yang mulailah refleksi itu immediatamente, segera dopo la sua morte, setelah kematian Kristus itu, seperti pernah saya bahas, fragmen-fragmen ingatan dan tulisan yang sebenarnya muncul bersamaan mulai disatukan. E ha come scopo primario, dan punya semacam satu lingkup yang utama, quello di comprendere, untuk memahami. Salah satu tujuan utamanya refleksi itu adalah untuk memahami bagaimana bisa
colui che i discepoli considerano. Bagaimana bisa dia ini, Yesus itu, yang oleh para murid dianggap l'inviato da Dio, utusan dikirim oleh Allah per eccellenza, dengan semua hal-hal luar biasa tentang Yesus ini, abbia potuto patire quella morte ignominiosa. Apa artinya? Para murid bingung. Kan begitu ya, bagaimana bisa dia yang mulia ini, yang adalah Allah, datang dari Allah dalam persona manusianya, mengalami sengsara, mati memalukan. Ini salah satu sebenarnya ciri keluar biasaan Yesus. Apa itu? Catatan tentang peristiwa memalukan yang dia alami diingat. Jarang itu orang-orang hebat diingat hal memalukan tentangnya. Nah, ini satu kelebihan Yesus. Bagaimana bisa dia yang mulia ini abbia potuto patire, telah mengalami sengsara akan morte, kematian ignominiosa, yang memalukan. Dunque, il primo scopo della riflessione cristologica, ruang lingkup utama dari dalam refleksi kristologis adalah parlare della morte di Gesù, membahas kematian Yesus in glorificazione, dalam hal tentang situasi, keadaan, proses yang mulia yang dia alami, dalam kemuliaannya itu. Nah, ini sebenarnya skopnya. Ini juga lah yang dibahas dalam kitab suci Katolik yang dia angkat tadi. Ini. Jadi untuk apa dibahas hal mengenai kitab suci, hal mengenai Kristus? Kalau mereka mengimani dengan cara yang sama, maka biarlah. Bahwa ada nabi lain menurut pengakuannya yang muncul 5-6 abad kemudian, Katolik juga tidak bisa melarang. Karena bahkan pada zaman masa kini kita tahu ada banyak berita orang mengaku sebagai utusan Allah, banyak, tetapi sifatnya sementara. Ini besar karena kita tahu ada faktor lain, misalnya dengan kehadiran kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah. Ya, orang-orang yang tidak membaca akan berkata, oh Katolik, agama ini disebarkan dengan damai. Tidak selalu. Tapi kita tidak bahas itu karena agak riskan juga kalau dibahas oleh orang yang dianggap tak harus membahasnya. Seperti saya ini, tak harus membahas itu. Tapi bisa juga dalam konteks sejarah keilmuan. Nah, kalau kita harus memaksa, harus ada inti dari perbincangan ini. Intinya adalah kita memahami kristologi itu apa. Dan cita-citanya jelas di sini. Tidak seperti cita-cita mau membuktikan sesuatu yang salah pada Kristus. Tapi kita justru mau membuktikan dan merenungkan, refleksi. Itu dia sebenarnya. Figur Yesus itu dalam pertemuannya dengan Allah, pertemuan, kesatuan, keintiman, unisitas. Dalam konsep Trinitas itu, yang syukurlah itu susah dimengerti bagi mereka yang menganggap itu susah, sehingga ada alasan untuk dalam seumur hidup memikir-mikirkan Allah. Itu dia. Tapi masalahnya adalah kita juga yang ada dalam gereja tidak senantiasa memikirkan dia, karena banyak yang mendistrak, mengganggu pikiran kita. Saya pikir cukup sekian, dan lihatlah, dikatakan dengan gampang palsu, tidak benar Injilnya ini, katanya tidak asli. Saya tak punya kata-kata lain lagi. Kita bisa lihat bersama. Ciao.